Halo teman-teman para subscribers dan viewers Maro LBF. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hak-hak konsumen, terutama hak konsumen leasing yang mengalami kredit macet, yang gagal bayar di leasing, baik yang masih terdampak karena keadaan ekonomi yang susah sekarang, atau memang usahanya sedang tidak jalan, atau memang sedang mengalami yang namanya PHK. Sebenarnya sudah beberapa kali saya membuat atau menjelaskan hal-hal seperti ini di video-video sebelumnya tentang hak-hak konsumen dan bagaimana cara mengatasi debt collector yang datang untuk menarik unit kendaraan atau mobil atau menagih ke rumah si nasabah. Tapi masih saja banyak yang bertanya. Jadi kali ini kita akan merangkum sari-sari patinya saja, yang inti-intinya saja yang harus kita tahu dan harus kita pahami. Tapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang melihat video ini, mohon didukung channel ini karena ini adalah channel baru selain channel saya yang utama. Jadi ini channel khusus untuk membahas leasing, bank, dan finance. Makanya saya beri nama Maro LBF, Leasing, Bank, dan Finance. Khusus membahas mengenai hutang piutang, hutang macet, permasalahannya, dan juga tata cara penagihan yang dilakukan oleh debt collector supaya kalian tahu hak-hak dan kewajiban kalian serta langkah-langkah apa yang perlu kalian lakukan ketika kalian mengalami permasalahan di leasing, bank, dan finance, terutama mengenai hutang piutang. Jangan lupa untuk mengklik subscribe dan juga mohon didukung channel ini supaya semakin berkembang dan memberi banyak manfaat, terutama bagi mereka yang membutuhkan informasi seputar dunia pembiayaan, leasing, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Baik, kita lanjut. Seharusnya konsumen mengetahui hak-hak mereka ketika mereka berurusan dengan yang namanya leasing. Dalam hal ini tentunya yang berkaitan dengan menunggak cicilan atau tidak mampu bayar cicilan. Apa yang harus kalian lakukan ketika kalian mengalami kredit macet atau menunggak angsuran di leasing? Tentu kalian akan ketakutan apabila kalian ditelepon oleh debt collectornya, apalagi debt collectornya datang berkunjung ke tempat kalian. Apalagi debt collectornya mengatakan mau menarik unit mobil atau motor atau kendaraan kalian yang menjadi jaminan di leasing atau di banknya. Nah, sekarang yang perlu kita pahami adalah dasar hukum dari debt collector itu atau penagih hutang ini. Sebenarnya untuk debt collector eksternal, mereka tidak ada aturan yang mengatur khusus tentang debt collector ini, tentang penagih hutang ini. Tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Tapi secara lembaga mereka dicoba untuk diwadahi oleh suatu perusahaan, maka dibuatlah mereka sebagai jasa penagihan. Jasa penagihan inilah yang menjadi tolak ukur atau menjadi pegangan mereka. Kalau secara langsung menurut peraturan BI, sebenarnya mereka ini tidak ada yang mengatur. Untuk debt collector atau eksternal yang sah, kalau kita mengacu kepada peraturan BI, mereka ini ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi supaya mereka ini bisa dianggap legal dan sah melakukan penagihan, bukan penarikan unit. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang debt collector. Yang pertama, debt collector tersebut harus mempunyai identitas, kartu identitas dari bank atau dari leasing yang menyuruh dia. Kemudian mereka ini harus sudah ada pelatihannya atau tata cara bagaimana menagihnya, dan juga harus dibekali dengan pengetahuan tentang batas-batas tugas dan tanggung jawab mereka di lapangan. Jangan sampai mereka melakukan kegaduhan di lapangan, apalagi main faksa-faksa seperti yang sering terjadi belakangan ini, terlebih main asal tarik mobil atau motor. Tentu hal itu akan membuat mereka bisa dituntut hukum pidana. Mereka bisa dilaporkan dan dipenjara. Jadi para debt collector ini tidak boleh asal-asalan. Kemudian yang selanjutnya, debt collector ini tidak boleh menagih di luar dari alamat domisili si nasabah tersebut. Jadi dia harus menagih ke rumah nasabahnya, harus berkunjung. Seorang debt collector itu harus datang berkunjung ke rumah si nasabahnya. Tidak boleh si nasabahnya dicegat di jalan. Tidak boleh dicegat di kantor atau didatangi kantor dengan tujuan untuk mempermalukan. Tidak boleh dilakukan hal-hal seperti itu. Kemudian tidak boleh menelepon terus-menerus pagi, siang, sore, malam. Itu tidak boleh.
ada waktu-waktu yang boleh dipakai untuk menelepon atau menagih ke nasabah, yaitu pada waktu jam kerja, yaitu jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Hanya boleh jam-jam itu yang boleh dilakukan penagihan. Di luar daripada jam itu tidak boleh nasabahnya diteleponin terus-menerus oleh debt collectornya. Dan juga tidak boleh debt collectornya menakut-nakuti pakai kata-kata mengancam, nada-nada yang keras untuk menakut-nakuti atau mengancam-ngancam nasabahnya. Itu tidak boleh dilakukan oleh seorang debt collector. Jadi ada aturan dan peraturannya yang harus ditaati oleh seorang penagih hutang, apalagi yang namanya eksternal atau pihak ketiga. Kalau di luar daripada konteks itu, maka debt collectornya bisa dilaporkan, bahkan bisa dituntut pidana apabila mereka melakukan keributan atau hal-hal yang merugikan nasabah. Itulah yang harus ditaati oleh para debt collector ini. Jadi pada intinya, para nasabah jangan mau melayani debt collector jika dia tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan tadi. Bagaimana dengan debt collector untuk leasing atau tagihan-tagihan yang lainnya? Itu sama, karena dari bank, leasing, dan juga finance atau pembiayaan lainnya itu sama. Mereka itu tidak punya dasar hukum untuk menagih sebenarnya. Mereka hanya dikuasakan atau diperbolehkan. Artinya mereka ini hanya diperbantukan, hanya diperpanjang. Jadi semestinya para debt collector ini melakukannya sesuai dengan yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan resmi dari leasing atau dari banknya. Di luar daripada itu tidak boleh. Yang paling utama yang harus Anda ketahui sebagai debt collector atau penagih utang itu tidak boleh mencegat di jalan. Kenapa? Karena peraturan BI melarang hal tersebut, yaitu tidak boleh untuk mencegat nasabah di jalan. Yang kedua, undang-undang juga melarang hal seperti itu. Itu tidak boleh memberhentikan orang atau menanyakan identitas orang. Yang boleh memberhentikan orang atau menanyakan identitas orang di jalan itu hanya Polri yang boleh melakukan. Saya ulangi sekali lagi, yang boleh menghentikan orang dan menanyakan identitas orang, apalagi menanyakan identitas mobil atau motornya, itu hanyalah anggota Polri. Tidak ada pihak lain yang boleh melakukan itu. Contoh nih ya, lagi ada Dishub yang melakukan razia. Dishub wajib didampingi oleh anggota Polri. Nah, itu Dishub loh. Dishub saja pun tidak boleh memberhentikan orang sembarangan, kecuali didampingi oleh anggota Polri. Coba perhatikan, jika Dishub melakukan razia, itu harus ada anggota Polri di sana. Apalagi ini hanya debt collector yang tidak punya wewenang apa-apa tentang hal itu. Itu tidak boleh. Seorang debt collector tidak boleh menghentikan orang sembarangan di jalan seperti yang terjadi belakangan ini. Main tarik mobil di jalan, main tarik motor di jalan, tidak boleh. Kalau ada yang seperti itu, Anda wajib dan harus melaporkannya ke polisi supaya polisi bisa memproses orang tersebut sebagai tindakan kriminal telah melakukan perampasan atau penjamretan di jalan. Dan itu harus diproses oleh polisinya. Jadi kalau ada debt collector menghentikan Anda di jalan, jangan mau berhenti. Apalagi sampai dicegat di tengah jalan, lalu membawa Anda ke suatu tempat, atau malah membawa Anda ke kantor polisi. Nah, itu lebih lucu lagi. Itu tidak boleh. Kalau ada polisi yang menerima debt collector seperti itu, membawa Anda ke kantor polisi, kemudian polisinya memproses, itu sesuatu hal yang lucu ya. Berarti polisinya tidak tahu undang-undang dan tidak tahu hukum. Jelas-jelas itu melanggar, dan itu bisa dilaporkan sebagai tindakan kriminal. Kok malah polisinya terima, ya kan? Polisinya perlu dilaporkan ke Propam atau perlu diviralkan polisinya supaya itu diproses oleh pihak-pihak yang bisa memprosesnya. Itu sangat mempermalukan sekali instansi kepolisian apabila ada oknum-oknum polisi yang mau melakukan hal seperti itu pada saat sekarang ini. Itu tidak boleh. Karena debt collector itu tidak punya wewenang. Mereka itu tidak ada hak untuk menghentikan orang di jalan. Jadi bagaimana? Mereka harus menagih ke rumah. Mereka harus datang ke rumah konsumen. Itu yang harus mereka lakukan dan itu yang boleh mereka lakukan. Mereka harus datang ke rumah si nasabah. Di sanalah nasabahnya ditagih kalau mau menagih angsuran. Kalau mau menarik kendaraan, mereka tidak boleh dan tidak punya hak menarik kendaraan apapun ceritanya. Kecuali nasabahnya sendiri yang mau dan rela menyerahkan kendaraannya karena sudah merasa malu, tidak sanggup lagi, atau karena sudah merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kreditnya. Itu baru boleh si debt collectornya membawa kendaraannya.
Tapi apabila ada yang namanya intimidasi atau pemaksaan, apalagi dengan memakai undang-undang ini segala macam, jangan mau. Karena itu telah melanggar peraturan dan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau negara hukum kita. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi oleh para debt collector. Apalagi dicegat di jalan lalu mobil atau motornya dibawa. Jangan ya, langsung laporkan ke polisi. Itu namanya sudah termasuk ke dalam perampasan. Jadi debt collector yang benar itu, debt collector yang real itu, yang paham hukum itu, harus taat aturan dan peraturan yang sudah saya sampaikan tadi. Datang ke rumah nasabahnya, kemudian menagih di rumah nasabahnya, dan kendaraan tidak boleh dibawa oleh debt collector kecuali nasabahnya sendiri yang rela dan mau menyerahkan unitnya. Tapi kalau debt collector meminta si nasabahnya menghadirkan unit mobil atau motornya di rumah si konsumennya, boleh. Tapi kalau untuk membawa unit atau mobil atau motornya, debt collector tidak boleh. Kalau seperti itu, nasabah tidak boleh dipaksa. Nah, ketika debt collector mau menarik kendaraan Anda, ingat, Anda tanyakan identitasnya yang minta surat tugasnya. Anda tanyakan identitasnya, minta surat tugasnya, minta surat kuasa leasing atau banknya yang menyuruh mereka, lalu hubungi pihak leasing atau pihak banknya. Benarkah mereka menyuruh si debt collectornya untuk mengambil unit atau motor Anda? Kalau leasingnya mengatakan benar, berarti leasingnya telah kena pelanggaran hukum pidana. Karena leasing atau bank tidak berhak menarik unit kendaraan sebelum adanya putusan pengadilan. Itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi terbaru. Tidak boleh debt collector atau leasing melakukan penarikan unit secara sepihak. Jadi kalau ada leasing atau bank yang mengaku memberikan kuasa kepada debt collector untuk menarik unit kendaraan mobil atau motor seorang nasabah, padahal dalam undang-undang itu tidak dibenarkan, maka Anda bisa melaporkan leasing atau banknya bahwa mereka telah melakukan perampasan terhadap unit atau mobil atau motor Anda. Kalau seumpamanya ada putusan dari pengadilan, barulah debt collectornya boleh membawa mobil atau motornya. Kalau tidak ada, mereka tidak boleh menarik kendaraannya. Dan kalaupun ada, eksekusinya harus dilakukan di rumah nasabahnya, tidak boleh di jalan. Saya sudah bilang tidak boleh melakukan penagihan, penarikan, atau pencegatan kepada nasabah di jalan. Karena itu sudah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Tapi kalau Anda sudah tanda tangani surat yang mengatakan bahwa Anda ikhlas dan sudi atau rela menyerahkan kendaraannya kepada debt collectornya tanpa paksaan dari pihak manapun, itu sah-sah saja debt collectornya membawa mobil atau motor Anda. Tapi selama Anda tidak mau menandatangani dan tidak mau menyerahkan unitnya, maka pihak leasing wajib menunjukkan sertifikat fidusia tadi dan surat izin penetapan dari pengadilan tadi. Kalau itu tidak ada, salah satu saja tidak ada, tidak boleh atau tidak mampu mereka tunjukkan, maka berarti mereka tidak bisa dan tidak berhak membawa kendaraannya. Kalau mereka memaksa dan membawa paksa kendaraannya, berarti mereka telah melakukan perampasan dan bisa dilaporkan sebagai tindak pidana kejahatan. Jadi Anda jangan takut sama yang namanya debt collector mau datang untuk mengambil unit kendaraan Anda. Mereka tidak boleh melakukan itu karena itu bukan hak dan wewenang mereka untuk melakukan penarikan unit kendaraan sekalipun kendaraannya menunggak. Mau 3 bulan, mau 4 bulan, mau 5 bulan, tidak ada hak mereka untuk melakukan penarikan unit kendaraan. Jadi itu yang perlu Anda pahami. Jadi mulai saat ini jangan takut sama yang namanya debt collector leasing, debt collector bank yang mau menarik unit mobil atau motor Anda atau jaminan fidusia Anda ketika Anda menunggak. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh para debt collector. Kalau mereka memaksa, silakan laporkan ke polisi. Kalau polisinya tidak memproses, silakan laporkan polisinya ke Propam. Kalau mereka tidak mau memproses juga, polisi atau Propamnya silakan viralkan supaya negara ini tahu siapa yang bobrok. Jadi untuk kedepannya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan teman-teman yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tapi ingat, jangan disengaja untuk memakai undang-undang untuk melindungi kejahatan yang Anda rencanakan. Terlebih Anda punya duit tapi Anda tidak mau bayar angsuran. Itu tidak boleh. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan salam sahabat.